Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Luka Jovic semakin dekat ke San Siro. Kesebelasan Serie A Italia AC Milan dilaporkan siap merogoh kocek sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan penyerang Real Madrid Luka Jovic pada jendela transfer musim panas mendatang. Pihak Rossoneri sudah melakukan kontak dengan pihak Real Madrid dan agen pemain Vali Ramadhani tengah mencari tahu berapa biaya yang diinginkan oleh Los Merengues untuk melepas penyerang asal Serbia tersebut. Langkah Jovic merapat ke San Siro kian menguat setelah sebelumnya ia berbicara dengan rekan setim di Eintracht Frankfurt yang kini berkostum AC Milan Ante Rebic. Siap kembali berlatih, semua pemain Barcelona negatif virus corona. Semua pemain Barcelona yang dites untuk virus corona pada kemarin hasilnya kembali negatif. Satu-satunya anggota skuad tim pertama yang tidak dites untuk COVID-19 adalah winger yang sedang cedera, Ousmane Dembele. Ia kabarnya akan dites pada Senin. Dengan tidak adanya kasus virus yang terdeteksi, Barcelona kini mendapat lampu hijau untuk melanjutkan latihan tim pertama pada hari Jumat. Penggawa Azulgrana perlu bersiap untuk menggelar latihan karena kompetisi La Liga Spanyol kemungkinan akan kembali dimulai dalam waktu dekat ini. Miroslav Klose jadi asisten pelatih Bayern Munich mulai musim depan. Penyerang legendaris Jerman Miroslav Klose akan menjabat sebagai asisten pelatih Bayern Munich. Tugas itu akan diembannya mulai musim depan. Klose yang pensiun pada 2016 menjabat sebagai pelatih tim U17 Bayern sejak 2018 lalu. Sebelumnya ia juga sempat memperkuat di Rotten sebagai pemain selama 4 musim pada 2007 sampai dengan 2011. Klose sangat menantikan kerjasamanya dengan Flick yang dulu merupakan asisten pelatih timnas Jerman. Rahasia bugar Ronaldo sehari makan 6 kali dan tidur siang 5 kali. Terkenal begitu gila mengolah tubuh, Ronaldo juga sangat disiplin dengan pola makan dan istirahatnya. Ia bisa makan 6 kali sehari, namun dengan diet protein dan karbohidrat kompleks yang ketat. Ikan memegang peran besar dalam dietnya, di mana ikan todak, tuna, dan kod jadi menu favoritnya selain ayam. Makanannya pun diolah tanpa garam atau minyak. Selain makan 6 kali sehari, Ronaldo juga banyak tidur siang. Ia bahkan bisa sampai tidur siang 5 kali sehari dengan posisi seperti janin setelah 8 jam tidur malam. Ini momen favorit klub ketika juarai Liga Champions. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengenang kembali momen favoritnya, yakni kemenangan Liga Champions tahun lalu. Itu adalah trofi pertama yang dimenangkan The Reds di bawah Klopp. Klopp mengakui kalau momen paling berkesan adalah saat Divock Origi mencetak gol indah. Gol Origi dicetak di menit-menit akhir dan menjadi gol penentu kemenangan. Pelatih asal Jerman itu akhirnya bisa membawa timnya berhasil di final. Gerrard tetap berhasrat beri gelar untuk Rangers. Masa depan Steven Gerrard di Glasgow Rangers mulai diperbincangkan. Hingga saat ini, ex-kapten Liverpool itu belum mempersembahkan gelar untuk Rangers. Ia menegaskan selama masih ada kesempatan, ia selalu bekerja keras. Dari sudut pandang pribadi, ia berusaha menjadi lebih baik. Caranya, Gerrard berupaya meningkatkan kualitas pemain serta tim secara keseluruhan. Kontrak Gerrard bersama Rangers masih 2 tahun lagi. Belakangan ia mendapat tekanan berat. Pasalnya, sudah 9 musim berlalu, The Light Blues tanpa gelar Liga Domestik. Gerrard merasa telah memulai proses menuju level menjadi juara. Ia termotivasi untuk terus melakukannya. Calon pemilik baru Newcastle United inginkan Philippe Coutinho.
Calon pemilik baru Newcastle United dikabarkan ingin menjadikan playmaker Barcelona Philippe Coutinho sebagai target transfer yang prioritas pada musim panas mendatang. Menurut kabar yang berkembang di Spanyol, seperti dilansir Sportsmall, Newcastle siap mengeluarkan dana megah untuk memboyong Coutinho ke St. James Park. Barcelona kabarnya membandrol Coutinho dengan harga 70 juta pound sterling. Todd Cantwell benci menyundul bola. Gelandang Norwich City Todd Cantwell melontarkan pernyataan menarik. Ia mengaku tidak suka menyundul bola. Hal itu diungkapkan Cantwell dalam sesi wawancara bersama Soccer AM yang dipandu Jimmy Bullard dan John Fendley belum lama ini. "Saya benci menyundul bola. Kepala saya sakit," ucap Cantwell yang disambut tawa Bullard dan Fendley. "Dimanapun posisi bola tersebut datang ke kepala saya, itu akan sakit sekali. Saya tidak bisa menyundul. Jujur, saya tidak suka menyundul. Saya akan melakukan apapun untuk menghindari sundulan." Ander Herrera tak rayakan gelar juara PSG. Gelandang PSG Ander Herrera mengaku tak bahagia atas gelar pertama yang diraihnya bersama tim tersebut. Dia menginginkan gelar yang disambut gembira oleh tim dan dirayakan bersama para pendukung. "Saya harap kami bisa berjuang untuk perebutan piala domestik yang masih kita perjuangkan bersama fans di stadion. Dan kita lihat nanti apakah kami juga bisa bersaing di Liga Champions," tegas Herrera. "Sejujurnya ini cukup menyedihkan untuk memenangkan gelar liga pertama saya seperti ini," kata Herrera. Lakukan tes swab, Fiorentina ungkap 6 pilarnya positif virus corona. Fiorentina mengumumkan hasil tes swab skuad mereka Jumat 8 Mei 2020 di hari waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menyatakan 6 penggawa timnya dinyatakan positif COVID-19, terdiri dari 3 pemain dan 3 staf kepelatihan. Namun pihak La Viola tak mengungkapkan identitas ke-6 penggawa mereka tersebut. Mereka yang dinyatakan positif virus corona telah diisolasi. Fiorentina tetap akan memulai latihan kembali pada Sabtu 9 Mei 2020. Empat pemain Sampdoria positif COVID-19. Di tengah wacana Liga Italia siap dilanjutkan, Sampdoria mendapat kabar kurang mengenakan. Dalam pernyataan di situs resminya, Sampdoria mengkonfirmasi ada 4 kasus di timnya. 3 diantaranya kasus baru dan 1 lagi menyerang pemain yang sempat tertular sebelumnya. Corona belum reda, Liga Italia jangan buru-buru dimulai lagi. Virus corona kembali menjangkit sejumlah pemain Serie A. Kasta tertinggi sepak bola Italia itu pun disarankan tidak terburu-buru melanjutkan sisa kompetisi musim ini. Sampdoria kembali mengumumkan bahwa ada 4 kasus virus corona dalam skuad mereka. Sebelumnya, Torino juga mengumumkan kasus positif di skuad mereka. Deretan kasus ini membuat nasib kelanjutan Serie A dipertanyakan. Sejumlah klub diketahui sudah kembali menjalani latihan di markas klub, namun belum diketahui kapan kompetisi bergulir kembali sebab pemerintah Italia belum mengeluarkan izin. Duel Borussia Dortmund versus Schalke 04 tandai kembali bergulirnya Bundesliga musim ini. Bundesliga musim ini resmi kembali bergulir pada 16 Mei mendatang. Duel Revier Derby antara Borussia Dortmund versus Schalke 04 menandai kembali dihelatnya Bundesliga. Kompetisi teratas di Jerman itu menjadi liga top Eropa pertama yang melanjutkan pertandingan setelah sebelumnya tertunda. Terkait hal ini, German Football League atau DFL menjelaskan kompetisi musim ini akan dilanjutkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, termasuk melarang supporter datang ke stadion. Sama-sama 18 gol, Mbappe kalahkan Ben Yedder jadi top scorer Ligue 1. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe mengalahkan Wissam Ben Yedder untuk menjadi top scorer Ligue 1 Prancis. Padahal keduanya sama-sama mencetak 18 gol. Dilansir Fox Sport, Mbappe rupanya unggul jumlah gol yang dilesakan dari skema permainan terbuka. Dari semua golnya tidak ada yang berasal dari penalti. Adapun Ben Yedder punya 3 gol yang berasal dari titik putih.
Hal itu yang membuat Ligue 1 memberikan gelar top scorer ke Mbappe. Klub Premier League berencana gunakan aplikasi untuk hadirkan yel-yel supporter ke stadion. Premier League musim ini diagendakan kembali berlanjut pada medio Juni 2020 dan berlangsung secara tertutup. Agar laga tak terasa sepi, klub Inggris bakal menggunakan aplikasi yang menghadirkan yel-yel supporter ke stadion. Dilansir Daily Mail, Premier League berencana menggunakan aplikasi yang mengirimkan sorak-sorai virtual dan cemoohan dari supporter ke stadion. Liverpool, Manchester City, dan Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan perusahaan teknologi asal Jerman Hacker yang merupakan pengembang aplikasi My Applause. Dibanderol 981 miliar rupiah, Barca mulai seriusi transfer Fabian Ruiz. Ketertarikan Barcelona terhadap gelandang andalan Napoli Fabian Ruiz nampaknya bukan hanya rumor belaka. Pihak Barca kabarnya siap memberikan tawaran resmi setelah mengetahui bahwa bandrol harga yang dipatok Napoli untuk Ruiz. Menurut laporan dari Sport, Jumat 8 Mei 2020, Napoli kabarnya hanya membandrol 60 juta euro atau sekira 981 miliar rupiah. Harga yang sejatinya tidak terlalu mahal untuk klub sekaliber Barca yang biasa belanja pemain mahal. Mason Greenwood disebut pemain muda terbaik di Inggris saat ini. Sejauh ini Greenwood sudah dipercaya tampil bersama tim utama Setan Merah sebanyak 36 kali dengan berhasil menyumbangkan 12 golnya. Fakta itu pun membuat banyak pihak menyatakan bahwa Greenwood bakal punya masa depan yang cerah bersama Manchester United. Salah satu yang meyakini bahwa masa depan Greenwood bakal cerah adalah Jamie Redknapp. Bahkan Redknapp tidak segan menyebut Greenwood sebagai pemain muda paling berpotensi yang tengah menjalani karir di Liga Inggris saat ini. Pelatih Leganes punya bocoran kapan La Liga digelar. Kepada Marca, pelatih Leganes Javier Aguirre mengungkapkan rencana La Liga untuk melanjutkan kompetisi pada 20 Juni dan menuntaskannya pada 26 Juli. Meski belum ada pengumuman resmi, pelatih asal Meksiko itu mengklaim telah mendapat informasi valid dari pihak La Liga. Klub-klub Spanyol minggu ini telah kembali ke pusat latihan mereka untuk menjalani tes corona sebelum para pemain diizinkan kembali berlatih. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!